Selamat siang pada Bapak Ami Wadu selaku dosen pengajar mata kuliah pemeliharaan jalan dan teman-teman sekalian. Nama saya Agustinus Bulu dari kelas PJJB Pagi Politeknik Negeri Kupang. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah artikel penilaian kondisi perkerasan pada Jalan SM Amin Kota Pekanbaru dengan perbandingan metode Bina Marga dan metode Pavement Condition Index oleh Fitra Ramdhani. Poin yang perlu dibahas dalam presentasi ini adalah latar belakang, tujuan, metode penelitian, cara pengumpulan data, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Penelitian ini untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan SM Amin serta menentukan jenis pemeliharaan yang sesuai agar tercipta jalan yang aman dan nyaman. Penilaian kondisi permukaan jalan merupakan salah satu jenis program evaluasi yang perlu dilakukan. Penilaian kondisi perkerasan jalan dengan menggunakan perbandingan metode Bina Marga dan metode Pavement Condition Index. Lanjut ke tujuan. Tujuannya adalah untuk menentukan perkembangan dari kerusakan perkerasan sehingga dapat dilakukan estimasi biaya pemeliharaan. Metode penelitian, metode Bina Marga dan metode Pavement Condition Index. Metode Bina Marga. Jenis kerusakan pada metode Bina Marga yang perlu diperhatikan saat melakukan survei adalah kekasaran permukaan, lubang-lubang, tambalan, retak-retak, alur, dan amblas. Metode Pavement Condition Index adalah tingkatan dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang ditinjau dari fungsi daya guna yang mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi. Cara pengumpulan data itu studi literatur atau penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut penilaian kondisi perkerasan. Data primer. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait. Teknik survei yang dilakukan meliputi survei kondisi permukaan jalan. Survei dilakukan pada ruas jalan SM Amin sekitar 2,6 km yang dibagi dalam beberapa segmen untuk mempermudah pengidentifikasian kerusakan jalan. Hasil analisa metode Bina Marga. Berdasarkan data kerusakan yang diperoleh dari pengamatan di lokasi, jenis kerusakan yang terjadi di Jalan SM Amin adalah retak buaya, retak memanjang, pelepasan butir, alur, kegemukan, amblas, tambalan, lubang, dan pengelupasan. Dapat dilihat pada gambar 1, rekapitulasi data kerusakan menurut Bina Marga di bawah ini. Adalah tabel bagian kiri adalah presentasinya dan bagian bawah ini adalah jenis kerusakan. Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa presentasi jenis kerusakan yang terbesar adalah retak kulit buaya, yaitu sebesar 3,78% dari luas total jalan yang ditinjau. Sedangkan presentasi angka kerusakan terkecil yaitu pengelupasan sebesar 0,01%, seperti yang terlihat pada tabel. Lanjut. Tabel rekapitulasi angka kerusakan jalan SM Amin menurut metode Bina Marga. Jenis kerusakan bisa dilihat pada tabel ini. Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah angka kerusakan yang mendapatkan persentase terbesar yaitu retak kulit buaya sebesar 54,12% dari keseluruhan angka kerusakan yang diperoleh. Sedangkan angka kerusakan tambalan dan lubang memperoleh persentase terkecil yaitu sebesar 0,0%.
Secara keseluruhan untuk presentasi angka kerusakan dapat dilihat pada gambar 2. Ini gambar 2-nya. Seperti dari gambar 2 di atas, total angka kerusakan diperoleh dengan cara membagi total angka kerusakan dengan total segmen. Total angka kerusakan diperoleh 388, sedangkan jumlah segmen ada 26 segmen. Maka diperoleh angka kerusakan rata-rata yaitu 14,92. Berdasarkan penetapan nilai kondisi jalan Bina Marga, maka diperoleh nilai kondisi jalan SM Amin adalah 5 dari angka kerusakan yang diperoleh sebesar 14,92. Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 6 April 2015, diperoleh nilai LHR pada ruas jalan SM Amin sebesar 9.607. Maka menurut kelas lalu lintas untuk pekerjaan pemeliharaan diperoleh nilai kelas jalan adalah 6. Pada jalan SM Amin telah diketahui kelas LHR diperoleh nilai 6 dan diketahui angka kerusakan diperoleh nilai kondisi jalan yaitu 5. Maka urutan prioritas untuk jalan SM Amin dan dapat diketahui dari persamaan di atas, yaitu urutan prioritas sama dengan 17 kurang kelas LHR tambah nilai kondisi jalan, hasilnya 6. Hasil analisa dengan metode Pavement Condition Index. Berdasarkan dari hasil survei untuk jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, diperoleh jenis kerusakan yang ada di jalan SM Amin, Kota Pekanbaru antara lain agregat licin, alur amblas, butiran lepas, kegemukan, retak buaya, sungkur, tambalan, bahu jalan, retak memanjang, dan retak tepi. Presentasi kerusakan untuk jalan SM Amin berdasarkan luas kerusakan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Dan jenis kerusakan pada jalan SM Amin Kota Pekanbaru berdasarkan presentasi kerusakan dapat dilihat pada gambar 3, bahwa yang mempunyai presentasi kerusakan terbesar yaitu retak kulit buaya sebesar 3,78%, sedangkan presentasi kerusakan terkecil adalah retak tepi yaitu 0,02%. Berdasarkan langkah-langkah hitungan PCI untuk jalan diperoleh nilai pengurang atau deduct value untuk setiap kombinasi tipe kerusakan dan tingkat keparahan kerusakan dari kurva nilai pengurang kerusakan. Dapat dilihat pada gambar 4, memperlihatkan salah satu contoh kurva nilai pengurang untuk tipe kerusakan retak kulit buaya atau alligator cracking. Contoh 1, jenis kerusakan retak buaya atau 1L. Pada data kerusakan segmen 5+200 sampai 5+300 ada 5 nilai pengurangan, yaitu 32,00, 3,20, 3,15, 0,75 dan 0,5. Itu disusun dari yang besar ke yang kecil. Nilai pengurangan tertinggi atau HDF yaitu sebesar 32,00, sedangkan nilai allowable number of deduct atau nilai M adalah sebesar 7,20 lebih besar dari 5, maka angka 5 adalah jumlah data nilai pengurang. Untuk nilai pengurang terkoreksi atau correct deduct value didapat dari tabel koreksi kurva untuk jalan dengan perkerasan
aspal dan tempat parkir. Seperti contoh pada gambar 5 di bawah ini, yaitu pada STA 5200 sampai 5300. Berdasarkan gambar 5 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk nilai TDF adalah 39,6, maka nilai CDF adalah 24,00. Untuk nilai TDF adalah 38,45, maka nilai CDF adalah 28,00, dan untuk nilai TDF 37,25, maka nilai CDF adalah 37,25. Hasil perhitungan nilai PCI dengan total PCI-nya itu 56,54. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata PCI adalah 56,54. Nilai kondisi jalan untuk nilai PCI 56,54, maka secara keseluruhan jalan SM Amin berada pada kondisi baik. Dan tabel di atas dapat digambarkan dengan grafik untuk nilai PCI sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, pada bagian kiri adalah nilai PCI dan bagian bawahnya adalah STA. Dari gambar 6 di atas dapat dilihat nilai PCI tertinggi ada di STA 6+300 sampai dengan 6+400 dengan nilai PCI-nya 97,35 dengan rating adalah excellent, sedangkan nilai PCI terendah ada di atas 7+00 sampai dengan 1700 dengan nilai STA 5,14 dengan rating adalah violet atau gagal. Persentase nilai PCI pada ruas jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Persentase nilai PCI pada ruas jalan SM Amin dapat dilihat pada tabel 4. Penilaian kondisi 86 sampai 100 itu dalam kondisi sempurna. Persentase nilainya sekitar 18,32. Seperti ini. Ada sangat baik, baik, sedang, buruk, sangat buruk, dan gagal. Gagal itu dari 0 sampai 10 kondisinya. Persentase nilainya yaitu 0,35. Itu termasuk kategori gagal. Lanjut. Dari tabel 4 di atas, persentase terbesar berada di kondisi baik dengan nilai persentase sebesar 37,74%. Sedangkan terkecil adalah kondisi gagal 0,35% dan tidak ada atau 0% berada di kondisi sangat buruk, atau bisa juga dilihat pada gambar 7 di bawah ini. Seperti ini. Bagian kirinya ada persentase, bagian bawah adalah kondisi dari sempurnanya, sangat baik, baik, sedang, buruk, sangat buruk, gagal. Lanjut. Dari hasil evaluasi kondisi ruas jalan SM Amin yang dilakukan dengan menggunakan metode bina marga, menghasilkan nilai urutan prioritas 6 yang menyatakan bahwa ruas jalan SM Amin perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan berkala. Sedangkan evaluasi kondisi ruas jalan yang sama yang dilakukan dengan metode PCI menghasilkan nilai 56,54 yang menyatakan bahwa kondisi perkerasan ruas jalan SM Amin berada dalam keadaan good. Dengan penilaian kondisi jalan dengan nilai rata-rata PCI 56,54, maka diperoleh nilai kondisi jalan adalah 5. Nilai kondisi jalan ini akan dimasukkan ke dalam persamaan 1 tentang urutan prioritas metode bina marga. Urutan prioritas sama dengan 17 kurang kelas LHR tambah nilai kondisi jalan dan menghasilkan 6.
Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Jenis kerusakan yang ada di ruas jalan SM Amin menurut metode Bina Marga antara lain retak buaya, retak memanjang, pelepasan butir, alur, kegemukan, amblas, tambalan, lubang, dan pengelupasan. Di mana dari kerusakan tersebut, kerusakan dengan persentase terbesar adalah retak kulit buaya, sedangkan kerusakan dengan persentase terkecil adalah pengelupasan. Sedangkan jenis kerusakan pada ruas jalan yang sama menurut metode PCI antara lain agregat licin, alur, amblas, butiran lepas, kegemukan, retak buaya, sungkur, tambalan, bahu turun, retak memanjang, dan retak tepi. Di mana dari kerusakan tersebut, kerusakan dengan persentase terbesar adalah retak kulit buaya, sedangkan kerusakan dengan persentase terkecil adalah retak tepi. Hasil penilaian kondisi ruas jalan SM Amin dengan metode Bina Marga dan metode PCI ternyata menghasilkan penilaian yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan urutan prioritas dengan nilai 6, di mana nilai 6 masuk dalam kategori program pemeliharaan berkala. Jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tingkat layanan jalan antara lain dengan memberi lapisan tambalan, memperbaiki drainase, bahu diperlebar dan dipadatkan, celah diisi campuran aspal, cair, dan pasir, serta lapisan perkerasan dibongkar dan diperbaiki lagi. Sekian dan terima kasih. Saya Gusti mengundurkan diri dari layar utama ini.